Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau sedikit ngulik ini ya. Ini saya nyebutnya Red Racer. Terinspirasi dari salah satu nama hewannya, yaitu Red Racer. Ini adalah Haikapa. Basicnya AW custom yang dikombinasikan dengan beberapa part-part yang ya bisa dibilang high quality part. Kemudian ini saya custom untuk kombinasi warna hitam dan merah, black, red in black. Nah, makanya saya kasih nama Red Racer, pembalap merah. Kita akan coba bahas satu-satu ya. Jadi ini unit basicnya adalah AW Custom HX 2002, yang mana frame-nya seperti ini, 5 in dengan grip khasnya AW Custom. Grip aslinya enggak seperti ini. Grip aslinya tanpa ada marking AW di sini. Jadi yang full full stapling. Kemudian grip bawaannya saya pakai di unit lain. Ada saya punya unit 6 inch. Nah, ini saya kemarin dapatkan gripnya dari, saya beli frame untuk saya beli framenya HX 2601 kalau nggak salah, HX 2601. Baik, baru saya pasang di sini. Memang konsepnya saya bikin kombinasi warna tonnya dual tone, merah dan hitam ya. Cuman masih ada beberapa part yang warnanya silver seperti ini. Nutnya mounting dan juga baut-baut grip. Oke, kita akan coba disassembly ya. Mudah-mudahan ini bisa dibongkar tanpa melepas mounting. Oke, kita carikan obengnya dulu. Ini saya bangun selama hampir 2 tahun kali ya, karena saya cari partnya yang sesuai dengan harapan saya dan budgetnya terbatas, jadi nyicil. Tapi alhamdulillah bisa terkumpul dan akhirnya jadi seperti ini. Untuk konfigurasi seperti ini belum pernah saya tes performanya. Mungkin setelah video ini nanti kita baru akan buatkan video untuk performance test. Ini baru kemarin saya rampungkan 2 hari yang lalu kalau nggak salah, baru saja saya rampungkan. Jadi sebelumnya partnya ya berantakan gitu, jadi nyicil, karena ya namanya nyicil ya. Jadi ada yang sudah datang, ada yang sudah cocok saya pasang tapi belum bisa dipakai, sampai akhirnya semua lengkap. Oh ya, kemarin sempat ada pas terakhir sudah komplit, ada trouble. Kemudian saya lakukan troubleshooting, sudah saya buatkan video troubleshootingnya juga. Nah, ini baru saya mulai mau review. Mungkin hari ini saya cuma ngulik part-partnya saja, karena yang troubleshooting sudah alhamdulillah sudah solve dan sudah kita buatkan videonya ya. Mudah-mudahan bisa disimak. Oke, slide locknya udah lepas. Baik, nah ini 2 part utama
upper set dan lower set, kemudian ada gripnya. Kita akan bahas dulu dari mana nih? Dari upper set dulu ya. Upper set. Jadi upper setnya ini basicnya adalah Airsoft Masterpiece Gothic ya. Ini saya dapatkan sudah kayaknya paling pertama nih yang saya dapatkan. Sudah ya kalau bisa dibilang sangat lama. Kemudian kita disassembly dulu. Jadi Airsoft Masterpiece Gothic untuk slide-nya. Oke, sorry ada sedikit. Kita bongkar dulu, mungkin sampai di sini aja ya. Untuk blowback housingnya sepertinya tidak perlu. Oke, kemudian ini outer barrelnya steel. Kita cek pakai magnet ya. Oh, sorry, magnetnya nempel di sini. Ini magnetnya, saya punya magnet kecil. Kita tes, mudah-mudahan nempel. Oh, bukan ternyata. Ini saya dulu dapat informasinya steel. Materialnya sih cukup keras, tapi kalau bukan steel berarti saya nggak tahu ini materialnya apa. Bukan aluminium juga. Jadi kalau dibandingkan dengan yang aluminium saya punya kemarin sudah laku, itu kelihatan lebih keras ini, tapi ternyata bukan steel. Mohon maaf. Jadi mungkin saya yang tertipu. Bukan tertipu sih, salah informasi. Ini mereknya S1 Arms ya. Outer barrel saja sudah ada ulirnya, tapi belum termasuk adapternya. Ini adapternya kemarin dibeli terpisah. Jadi ini S1 Arms, AC1 Arms gitu ya. Ini 5.1 ops kalau nggak salah. OPS saya lupa, ini udah lama sekali. Ini dulu saya pakai buat saya pasang tracer. Alhamdulillah sejauh ini performanya oke. Kemudian seperti terlihat ini chambernya AIP ya. Kemudian ini backingnya atau rubbernya itu yang kuning ya, saya lupa ini maple leaf ya, maple leaf kuning. Kemudian ini seingat saya 9 ball steel. Nah, kalau ini steel ya, stainless steel 9 ball. Ini 5.1, jadi standar panjangnya untuk high kapal 5.1. Baik, kemudian saya lupa ini diameternya berapa ya, 6,01 kalau nggak salah. Cuman saya lupa, seingat saya 6,01. Coba kita lihat BB nya seberapa. Oke. Nah ya, kita coba masukkan BB nya. Jadi kalau ditutup seperti ini dia nggak mau jatuh. Oh sama juga. Sorry, kena rubber ya. Ini kita turunkan dulu, kemudian kita tutup bawah. Dia cukup presisi sehingga dia tidak langsung turun. Nah, kelihatan nggak tuh? Proses turunnya rada lambat. Jadi seingat saya ya ini kalau nggak ditutup langsung turun nggak? Nah, kalau nggak ditutup langsung turun tuh. Kalau ditutup dia butuh waktu yang cukup lama untuk sampai di bawah seperti itu. Untuk memastikan kita coba ukur ya.
kelihatan nggak? Aduh. Ups, kita coba fokuskan. Wah, nggak mau. Coba saya zoom dulu ya, biar fokus. Kurang lebih 6,01. Oke, saya coba turunkan lagi. Oke, ini untuk chamber dan inner barrel. Sejauh ini saya pakai ini masih aman sih. Cuman saya belum tes akurasi ya dengan konfigurasi seperti ini. Selanjutnya ke recoil. Ini saya dapat plugnya aluminium. Ini X Airsoft Masterpiece, cuman saya lupa mereknya apa. Bukan, yang model apa. Aluminium bekas nih. Dia bilangnya copotan Airsoft Masterpiece, cuman nggak tahu model apa. Kemudian ini AIP 140% ditambah dengan rubber buffer. Ini standar TM, jadi masih standar TM, cuman recoilnya dan tambah buffer. Recoil springnya 140% AIP tambah rubber buffer. Selanjutnya kita ke sini. Tadi ini sudah saya singgung. Ini Airsoft Masterpiece. Kemudian saya pakai blowback housing warna merah, mereknya KF, dan kombinasinya dengan nozzle KF juga satu set. Ini satu set KF. Kemudian ini AIP. Dulu saya beli second. Ini mereknya AIP ya, cocking handle-nya. Nah, kalau dilihat ini karena sudah cukup lama saya punya ini slide, nggak tahu ini udah lebih dari 2 tahun kayaknya nih. Cukup terlihat bekas pemakaiannya, ada beberapa lecet-lecet, tapi sejauh ini masih oke. Ini cukup jos, sepertinya tidak cepat aus. Ini untuk Airsoft Masterpiece nya, slide nya mantap ya. Kita akan coba assembly dulu sebelum kita bergeser ke frame set atau lower set. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Red in black, ada sentuhan merah di mayoritas hitam. Itu yang memang saya suka dari dulu ya. Oke, ini sedikit butuh effort untuk memaksa. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang tutupnya. Ini converter 11 mili clockwise atau positif ke 14 mili counter clockwise atau negatif. Seperti ini. Baik. Kemudian kita bergeser ke lower frame. Seperti yang sudah saya singgung, ini tadi adalah lower frame-nya HX2002 beserta dengan triggernya. Ini satu set. Kemudian di belakang ini ada dua ini safety dan juga beaver tail. Ini copotan dari Marui TM, Tokyo Marui. Kemudian ini hammernya saya lupa, hammernya Army kalau nggak salah, hammernya Army. Nah, kalau dicek di sini materialnya material babit ya. Diskonektor kanan juga sama, diskonektor kiri ini kemarin kita tes di video sebelumnya. Ini dia steel ya, nggak jatuh, jadi dia steel, cuman kayaknya kandungan ferronya tidak begitu banyak, stainless steel, jadi dia nempel tapi nggak terlalu kuat. Ini kemarin sudah kita singgung di video troubleshooting. Kemudian untuk knocker dan share-nya kombinasi, kalau nggak salah itu punyanya AW dan juga punyanya TM.
Kemudian ini grip plastik, cuman ini lebih ramping ya kalau dibandingkan dengan TM. Di bagian sini gripnya terasa lebih ramping. Saya kebetulan belum punya yang TM, bukan belum punya sih yang TM sudah laku, jadi saya belum bisa bandingkan. Dibandingkan lagi dengan KP06 lebih tebal lagi ya. Tetapi kalau punya KP06, ketika kita masang extended magazine cage-nya, itu malah tanpa perlu adapter. Jadi bagian ujung sini gripnya KP06 itu lebih tipis ketimbang ini punya AW Custom. AW Custom tipis di bagian tengahnya, tapi di sini tebel kalau dilihat. Nah, kalau punyanya KP06 di sininya yang tebel, bagian tengah gripnya, kemudian di bagian tempatnya magazine cage dia malah tipis, jadi bisa dipasang tanpa tambahan. Ini saya carikan tambahan supaya ada celah dan ini bisa bergerak. Kalau nggak ditambah, ini dia mentok, pergerakannya sangat sedikit sekali, tidak bisa ngerilis magazine. Kalau seperti ini dia sudah cukup lancar, jadi enak dipakai. Oke. Itu grip. Kemudian ini tadi sudah saya singgung, ini mereknya AIP. Dia roll magazine cage extended. Ini tadi problemnya adalah penyesuaiannya ada di gripnya. Jadi gripnya harus saya kikir dulu supaya dia lebih lebar. Jadi kalau bawaannya magazine cage bawaan dari AW Custom itu ukurannya sedikit lebih kecil. Nah, jadi ketika saya pasang yang aftermarketnya AIP ini seret sekali, sehingga harus saya saya kikir lah ya, saya kikir pakai gerinda sebenarnya sih. Saya lebarkan sehingga dia sudah lancar lagi. Oke. Selanjutnya di sini nggak usah saya buka lah ya. Di sini ada hammer spring sama share spring. Share springnya saya lupa bawahnya AW kalau nggak salah. Kemudian ini ya masih standar lah, standarnya AW juga. Oke. Kemudian di bawah ada Magwell Gundam. Saya hobi Gundam. Kemarin ada satu unit yang sudah laku. Itu ada Gundam tapi bukan AIP ya setahu saya, karena di sini garis-garisnya tidak setegas AIP. Cuman saya nggak tahu, nggak ada mereknya. Warna gold. Nah, ini yang warna merah. Saya suka model ini Gundam karena tajam dan tegas. Itu di bagian frame dan grip. Kemudian ini tadi saya sudah singgung kemarin ya di video troubleshooting. Ini skrupnya saya ambil atau bautnya. Ini sisi kanan saya ambil dari KP06. Kemudian yang sisi kiri ini saya custom karena saya sesuaikan panjangnya ketika saya masang ini 9 ball kalau nggak salah, 9 ball karbon. Saya suka ini karena tidak perlu bikin lubang. Jadi untuk mounting tanpa bikin lubang. Harusnya di sini ada rel pikat ini, cuman saya lepas, saya buatkan dudukan plat, dudukan untuk ini flip reflex. Jadi pikat ini saya lepas, kemudian plat ini saya bor untuk supaya bisa duduk di situ dan supaya dia bisa rata kanan kiri. Saya kasih ada spacer. Ini saya belum pernah turun Battlefield ya, cuman tes di rumah aja, jadi saya belum tahu ini durability-nya. Ini handmade, maksudnya hand custom lah ya, custom. Karena skrupnya cuma 2, depan belakang. Nah, ini saya nggak tahu nih bakal bertahan berapa lama.
Oke, kemudian yang terakhir ini magazin TM, basicnya Tokyo Marui. Nah, ini di sini ada keterangannya Tokyo Marui. Dikombinasikan dengan nih, ini magazin base punyanya Real Steel ya, mereknya DAA, Double Alpha Academy. Nah, cuman saya pasangkan di magazinnya Airsoft. Ada sedikit dibutuhkan penyesuaian supaya bisa masuk karena ternyata slotnya itu lebih tipis. Jadi slotnya ini kalau standarnya kemarin saya ukur sekitar 2,5 mm standar untuk TM ya. Sementara slot di magazin base ini cuma sekitar 1,5 mili, 1 sampai 1,5 mili. Jadi saya lakukan pengikiran di sini nggak begitu rapi ya, tapi cukup untuk masang. Nah, lancar. Baru dikunci pakai baut. Bautnya bukan ini aslinya, bautnya aslinya baut Phillips. Kemudian saya ganti dengan baut soket seperti itu. Tapi ukuran diameternya sama. Ulirnya adalah M3 ya, 3 mili, diameter 3 mili. Seperti ini. Sekarang udah lancar. Nah, penyesuaian yang kedua adalah di sini. Sini saya ratakan. Karena kalau yang bawahnya di sini ada kayak bekas cetakan, ada perbedaan ketinggian. Jadi kalau dari belakang sudah masuk sampai di sini nyangkut nih. Sehingga saya harus ratakan dulu sehingga tidak lagi ada gangguan. Kemudian yang kedua, ini magazin base. Saya tukar, ini magazin magazin base ini apa ngomongnya ya? Lock ya. Lock untuk magazin base ini saya tukar, ini punyanya KP06 CO2, saya pasang di sini. Kenapa? Karena kalau dia pakai yang standar dia keluar sampai ujung, kemudian tongolannya akan nyangkut di sini. Opsinya sebenarnya tongolannya dipotong atau di sini di gerinda, tapi saya ganti itu biar tidak ada modifikasi lebih jauh di sini di magazin base ataupun di apa itu namanya, bukan follower ya, follower yang atas ya, itulah ya. Oke, sejauh ini aman. Saya pakai ini juga, saya pakainya pelan-pelan jadi belum pernah jatuh selama saya pakai. Magazin base nya masih bagus, ini materialnya aluminium sebenarnya. Baik, itu kemudian ini untuk mounting saya lupa tadi. Mounting saya sedikit modifikasi ya, saya tambahkan di sini supaya ngelok ada o-ring, nanti jadi spacer antara mounting ini dengan frame. Pertama, dia menjaga supaya mounting tidak langsung bergesekan dengan frame. Yang kedua, dia ngelok si skrunya. Oke, sementara mungkin itu ya. Kita akan coba rakit lagi. Mudah-mudahan lancar. Tidak ada kendala. Oke, karena di situ tadi ada o-ringnya, jadi saya butuh sedikit effort di sini supaya si skru ini masuk ke o-ring. Nah, cuman saya belum pasang ini slide, jadi saya harus pasang dulu slide-nya. Oke, aman, tidak ada nyangkut, cukup asik. Tinggal kita dorong skrunya. Sebenarnya kalau kayak gini, kalau misal skru panjang, idealnya kita punya electric screwdriver ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki lebih, kalau ada budget lebih, nanti kita carikan screwdriver, barangkali bisa membantu dan mungkin bisa direview. Oke, ini spacernya kita akan masukkan.
ke sana sampai dia mau masuk, kemudian matnya kita pakai untuk mendorong spacer. Ups. Mohon maaf kalau mungkin nanti ada gangguan ya, sedikit gangguan karena ini saya pakai HP, jadi kadang kalau ada message mungkin WhatsApp atau email masuk, ada getar-getar yang mungkin akan terrecord, jadi mungkin sedikit mengganggu suara-suara, ada suara-suara yang mengganggu maksudnya. Oke, setelah ini kita tes dry fire ya, mudah-mudahan lancar. Ini kemarin terakhir dites lancar setelah troubleshooting. Nah, cuman belum sempat bikin video performance. Ini kebetulan sudah malam, besok mudah-mudahan pagi ada waktu kita coba bikin video untuk tes FPS dan akurasi, mudah-mudahan masih sempat. Oke, kita tes dry fire. Ini sudah sudah habis ternyata, saya lupa belum isi. Sorry tadi miring. Kalau miring seperti itu. Oke, kita tes dry fire. Mungkin 2-3 shoot aja ya, karena udah malam, anak-anak udah tidur. Mudah-mudahan tidak bangun. Tes dry fire. Bismillah. Oke. Ini trigger saya cukup suka ya, cukup senang. Ini kemarin saya sedikit ada tuning di belakang. Ini sebenarnya triggernya fix, nggak ada adjustmentnya, tapi dia travelnya nggak terlalu jauh. Tuh. Bahkan hampir tidak ada playnya, cuma sedikit sekali. Berapa mili? Mungkin 1 mili kali. Habis itu gitu, jadi cukup renyah istilahnya gitu ya. Kemudian ini refleksnya VISM ya, Vism nggak tahu ini saya ambil dari Cina waktu itu, langsung dari sana, karena waktu itu pas saya beli ini sudah lama nih, hampir 2018 mungkin, hampir 5 tahun 6 tahun. Jadi saya nyari di Indonesia belum banyak yang jual ini, dan saya pengen warna merah, jadi saya langsung berburu ke Cina. Sejauh ini oke sih, cuman ini kebetulan baterainya habis, belum saya ganti. Baterainya yang koin rada besar, CR2032 kalau nggak salah, atau 2023 ya, saya lupa. Nah, dia saklarnya itu kalau nutup di sini ada magnetnya nih. Kalau nutup mati, begitu dibuka otomatis nyala. Ini refleks saja. Sejauh ini keren sih, cuman dengan konsep mounting seperti ini jadi sedikit lebih tinggi, karena idealnya akan lebih bagus sih, bukan idealnya, akan lebih bagus kalau si refleks atau side, entah itu CMOS ataupun RMR atau model yang flip side seperti ini, semakin rendah terhadap slide itu semakin bagus, setahu saya ya, sejauh pengalaman saya. Tapi ya sementara begini, mudah-mudahan nanti bisa kita carikan yang lebih bagus lagi. Pertama pasti harus cari mounting, saya lebih suka yang seperti ini, tidak perlu bikin lubang, tapi saya butuh yang lebih pendek lagi. Nah, nanti mudah-mudahan dapat. Setelah itu baru kita cari side-nya atau optiknya yang lebih bagus. Sejauh ini oke sih, cuman
saya sedikit kurang puas. Cukup puas tapi kurang puas. Baik, mungkin itu dulu sedikit review pembahasan part dan juga sedikit test drive fire tadi ya. Nanti mudah-mudahan kalau sempat kita buatkan video tes FPS dan juga nanti kita akan tes akurasi. Nah, kemudian mudah-mudahan tidak ada kendala, nanti saya bisa gabungkan dengan video ini. Baik, untuk sementara saya cukupkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya jika suka silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kemudian kalau ada kritik dan saran silahkan sampaikan kritik dan sarannya sebanyak-banyaknya ya. Saya lebih suka kalau ada komentar, terutama yang menyampaikan saran dan kritik. Mudah-mudahan nanti kedepannya video-videonya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.